Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farezi Ramadan dengan NIM 2210843020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari atau biasa disebut dengan BEMUS Nagari, menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah di Nagari Pekanbaru Kecamatan Mampu. Dan di sini dosen pembimbing saya yang pertama Bapak Dr. Edi Hasimi MSI dan Ibu Rati SAP MAP. Yang pertama pendahuluan bab 1. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Nagari sebagai pemerintah lokal di Sumatera Barat melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang saling melengkapi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah BAMUS, yang berperan sebagai perwakilan masyarakat serta mitra sejajar wali Nagari dalam membahas peraturan, menyalurkan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pada Nagari Senayan, dengan struktur dan pembagian tugas yang dimiliki, BAMUS diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari, sekaligus lembaga yang mewakili suara masyarakat, serta fungsinya dalam legislasi, penyaluran aspirasi, serta pengawasan secara optimal guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan peran dan fungsi BAMUS tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Agam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Adapun di sini fenomena empiris dan teoritisnya. Yang pertama, fenomena empiris terlihat dari kondisi nyata di Nagari Senayan, di mana peran dan fungsi BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintah nagari belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh belum maksimalnya keterlibatan BAMUS dalam proses perencanaan pembangunan dan pembahasan kebijakan, keterbatasan dalam penyaluran aspirasi masyarakat, serta masih adanya anggota yang masih belum memahami peran, fungsi, dan batas kewenangannya. Selain itu, adanya pengaruh kebijakan dari pemerintah daerah juga memengaruhi pelaksanaan peran BAMUS, sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara rencana program dengan pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, fenomena teoritis dilihat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik terkait peran dan fungsi BAMUS. Secara normatif, BAMUS memiliki peran sebagai lembaga representasi masyarakat yang mempunyai fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan peran dan fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kapasitas organisasi, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Adapun di sini rumusan masalahnya, bagaimana kapasitas Badan Musyawarah Nagari atau BAMUS menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan Kecamatan Munaku. Tujuan penelitiannya itu menganalisis kapasitas Badan Musyawarah Nagari menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan Kecamatan Munaku. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait pemahaman tentang peran dan fungsi BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua itu ada manfaat praktis, menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah, nagari, dan BAMUS dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran BAMUS dalam pemerintahan nagari. Masuk ke bab 2, itu yang pertama ada studi penelitian yang relevan. Penelitian pertama dilakukan oleh Nabila Ar-Rahmah pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Nagari dalam Sistem Pemerintah Nagari pasca berlakunya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Yang kedua itu ada Fiza Anissa Muslim pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017. Dan yang ketiga yaitu ada dari Muhammad Azan tahun 2016 dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Candung Kutulaweh Kabupaten Agam.
Masuk ke teori penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Merilde S. Grinnell pada tahun 1997, yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas dapat dipahami sebagai suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pada tingkat individu, organisasi, maupun sistem kelembagaan, sehingga ketiganya mampu menjalankan fungsi serta tugasnya secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan teknis individu, tetapi juga mencakup pembenahan dalam aspek organisasi serta lingkungan kelembagaan yang lebih luas. Teori dari Gerindel ini mencakup tiga variabel, yaitu yang pertama variabel pengembangan SDM, variabel penguatan organisasi, dan variabel reformasi kelembagaan. Selanjutnya, skema pemikiran yang bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Dan selanjutnya yaitu ada definisi konsep. Yang pertama, kapasitas kelembagaan, yaitu kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan perannya secara efektif untuk mencapai tujuan yang didukung oleh sumber daya, nilai, hubungan, serta kondisi internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, BAMUS, lembaga perwakilan masyarakat di tingkat nagari yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, menyalurkan aspirasi, serta memastikan kebijakan pemerintah nagari berjalan sesuai aturan secara demokratis. Dan yang ketiga, ada fungsi dan peran BAMUS nagari. Fungsinya meliputi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi, serta mengawasi kinerja pemerintah nagari. Perannya sebagai lembaga legislatif lokal, wadah aspirasi masyarakat, dan mitra pemerintah nagari dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tentunya masuk ke definisi operasional. Di sini terdapat tabel definisi operasional dengan pengukuran variabel penelitian, indikator, dan cara mengukur. Variabel pertama yaitu pengembangan SDM dengan indikator pelatihan, gaji atau insentif, kondisi kerja, dan rekrutmen. Variabel kedua ada penguatan organisasi dengan indikator sistem insentif, pemanfaatan SDM, kepemimpinan, daya organisasi dan komunikasi, serta struktur manajerial. Dan yang ketiga ada variabel reformasi kelembagaan dengan indikator aturan main sistem ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan hukum, dan reformasi regulasi. Masuk ke bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya itu ada teknik pengambilan informan. Teknik pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya itu ada peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam seluruh proses penelitian. Adapun proses penelitian, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terencana sejak tahap awal hingga tahap akhir, meliputi perumusan masalah, penentuan informan, pengumpulan data, serta analisis data. Selanjutnya itu ada unit analisis data. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah lembaga itu sendiri, yaitu Badan Musyawarah Nagari di Pekansinen, Kecamatan Lumampu. Selanjutnya ada teknik analisis data, menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi. Dan terakhir ada teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu objek atau tema yang sama. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.